Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah Masjid Nurul Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tak pernah henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas berbagai anugerah yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, dan apabila kita ditimpa musibah, maka mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar atas ujian yang diberikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada manusia yang terbaik, panutan kita, uswah kita, teladan kita. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti, amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Sadaqallahul azim atau sadaqa rasulul karim. Ayat ini secara harfiahnya menjelaskan kepada kita bahwa sesungguhnya zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak berbagai macam kerusakan, berbagai macam kebinasaan, fil barri wal bahr, di darat maupun di lautan. Kalau orang ahli lingkungan, maka mereka menganggap bahwa ayat ini berkaitan dengan persoalan lingkungan. Zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di darat dan di lautan, bima kasabat aydin nas, karena perbuatan tangan-tangan manusia. Kalau kita melihat sepintas dari ayat ini, maka kita melihat betapa banyak berbagai macam kerusakan yang ada di muka bumi ini. Semua karena ulah atau perbuatan dari tangan-tangan kita manusia. Misalnya terjadinya banjir bukan semata-mata karena hujan yang diberikan oleh Allah, hujan yang diturunkan oleh Allah melintasi misalnya melalui gunung, kemudian masuk ke dalam sungai dan kemudian mengalir sampai ke hulu atau sampai ke lautan. Tetapi bukan sebatas itu. Ketika air sudah tidak bisa meresap ke dalam tanah, maka yang terjadi adalah banjir. Dan kita lihat sekarang betapa banyak kerusakan, khususnya banjir, tanah longsor, semua karena diantaranya adalah karena perbuatan kita. Hutan yang gundul yang sudah tidak mampu lagi menaungi atau menahan ketika ada hujan lebat yang turun. Ini secara harfiahnya. Tetapi kita bisa belajar, mencoba memaknai ayat ini, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, melalui apa yang disampaikan oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Abu Quhafah. Ada yang kenal? Abdullah bin Abi atau Abu Quhafah.
Dalam riwayat lain itu adalah nama aslinya, tetapi yang lainnya juga menyebutkan namanya adalah Atiq bin Abu Quhafah. Masih ada yang belum kenal? Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang sahabat yang mulia yang mewarisi gelar dari Khalifatul Rasulullah. Beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya adalah Abdullah bin Abu Quhafah atau Atiq bin Abu Quhafah. Ketika beliau memaknai zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, maknanya kata beliau bukan sebatas telah nampak kerusakan di muka bumi ini, di darat dan di lautan, tetapi telah nampak kerusakan itu pada lisan dan hati manusia. Artinya apa? Berbagai macam kerusakan, berbagai macam keburukan yang terjadi di atas muka bumi ini sesungguhnya karena perbuatan manusia. Makanya kalau misalnya pada saat awal ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada para malaikatnya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi ini, maka para malaikat pun mencoba memprotes apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah lebih tahu bahwa berbagai kerusakan yang dilakukan insya Allah nanti akan ada pengendalinya. Dan dalam hal ini apa yang disampaikan oleh Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau memaknai zaharal fasadu fil barri wal bahr, bahwa telah nampak kerusakan pada lisan, pada lidah manusia dan pada hati manusia. Bayangkan ketika lisan sudah berkata-kata yang tidak baik, memunculkan fitnah, memaki orang, membuli orang, maka yang terjadi bisa saja pembunuhan. Karena itulah di dalam Al-Quran dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ini disebabkan karena rusaknya lisan kita dari umat manusia ini. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak baik, mungkin kita akan kemudian mencoba mencelanya, mencoba memakinya, atau mungkin melihat keburukan itu secara harfiah saja. Tetapi Abu Bakar, sahabat terbaik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mencoba memaknainya bahwa semua itu dikarenakan karena hati manusia yang kotor. Begitu juga ketika beliau ditanya oleh orang-orang tentang sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun, tidak akan pernah masuk malaikat-malaikat Allah fihi, ke dalam sebuah rumah, fihi kalbun, yang di dalamnya ada apa? Kalbun? Kalbun anjing. Maaf, ada anjing. Malaikat tidak akan pernah masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Ini adalah makna harfiahnya. La tadkhulul buyuta, la tadkhulul malaikata baitan fihi kalbun, bahwa malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing. Tetapi apa kata Abu Bakar radhiyallahu anhu? Beliau menyatakan makna secara harfiah bisa saja dimaknai seperti itu, tetapi jauh lebih dalam lagi. La tadkhulul malaikata baitan, bahwa rahmat Allah tidak akan pernah masuk ke dalam sebuah rumah fihi kalban, yang di dalamnya masih ada penyakit hati. Rahmat Allah tidak akan pernah masuk ke jiwa seseorang kalau hatinya masih kotor. Kita bisa belajar dari apa yang diungkapkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu, bahwa bagaimana kita umat manusia ini berupaya untuk melihat sesuatu dari kacamata yang positif,
dari kacamata yang baik. Maaf, jangan kacamata biasa. Tapi dari versi yang lain ketika kita melihat sesuatu. Misalnya saja, ketika kita melihat orang-orang yang berbuat kemaksiatan, mungkin kita akan lantas mencaci maki mereka, menghina mereka, bahkan menganggap mereka telah melakukan perbuatan dosa yang buruk di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita melihat ada anak kecil yang tidak mau ketika diajak orang tuanya untuk melaksanakan sholat, mungkin kita berpikiran bagaimana orang tuanya mendidik anaknya. Bisa saja kita berpikiran seperti itu. Yang kemudian yang terucap atau yang terbetik di dalam hati kita bukan pada perbuatan anak yang tidak sholat, tetapi mungkin ungkapan kita adalah kepada siapa orang tuanya. Maka itulah yang sudah muncul di dalam hati kita. Maka kalau boleh saya mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Habib Jindan, beliau mengatakan, jangan pernah membenci seseorang walaupun dia seorang ahli maksiat, walaupun dia pernah berbuat zina, bahkan dia berbuat korupsi. Jangan pernah menghina mereka. Kalau di akhir hayatnya mereka mengatakan la ilaha illallah, kemudian dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia jauh lebih baik daripada kita yang mungkin mencaci maki mereka. Hari ini mungkin kita melihat mereka berbuat kemaksiatan, tapi kita tidak tahu, barangkali di akhir hayatnya dia mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau ketika kita melihat, maaf, sahabat kita, tetangga kita yang mungkin non muslim, mungkin kita melihat penghuni neraka, mungkin pernah terbetik seperti itu. Tetapi jangan pernah kita berpikiran seperti itu. Kalau kemudian di akhir hayatnya dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mau bisa apa? Dia yang mendapatkan hidayah ketika di akhir hayatnya, dan kita mungkin yang hari ini banyak beribadah kepada Allah, kita tidak tahu apakah wafat kita dalam keadaan husnul khotimah. Inilah yang harusnya kita dalami, bahwa hati kita gampang sekali berubah. Hari ini kita berbuat baik, bisa jadi besok kita berbuat buruk. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita melihat sesuatu keburukan, tetapi di sisi Allah bisa jadi itu adalah yang terbaik. Bisa jadi hari ini anak kecil yang dia enggan melaksanakan sholat, mungkin ketika dia dewasa, mungkin dia menjadi seorang alim ulama yang mendoakan kita, yang membimbing kita, yang mengajari kita mungkin membaca Al-Quran, atau mungkin yang mendoakan kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Karena itulah kita harus banyak belajar. Di antaranya adalah bagaimana ketika kita mau membersihkan hati kita atau melembutkan hati kita, yang hati kita saat ini sedang kotor, hati kita yang saat ini sedang keras, maka Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam sebuah riwayat menyatakan bahwa jika hati kalian telah kotor, maka atau hati kalian telah membatu, hati kalian sudah keras, maka datangilah orang-orang mustad'afin, kunjungilah orang-orang yang lemah, kunjungilah orang-orang yang sakit, kunjungilah mereka yang sedang berjuang melepaskan diri mereka dari kesusahan. Mungkin disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala menemani mereka. Kita bersyukur bulan Ramadan ini mengajarkan banyak pelajaran kepada kita untuk peduli kepada sesama. Hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang kekurangan. Bahkan hari ini masih banyak saudara-saudara kita yang kelaparan. Mudah-mudahan kita bisa berbagi, kita bisa melembutkan hati kita, dan kita berharap kita menjadi orang-orang yang muttaqin sebagaimana yang diharapkan oleh Al-Quran ketika kita sedang melaksanakan ibadah puasa. Di antaranya tadi adalah ketika kita berusaha untuk melembutkan hati, maka perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang lemah, yang hari ini dikira mereka buruk,
mungkin dari sanalah kita mendapatkan hidayah. Kalau hati kita juga masih keras, datanglah ke pemakaman, lihatlah jiwa-jiwa mereka yang dulunya mungkin hebat, jiwa-jiwa mereka yang dulu mungkin punya pangkat dan kedudukan, tapi ketika ajal sudah memanggil mereka, maka mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Fir'aun mungkin seorang raja yang hebat, bahkan kekayaannya mungkin berlimpah, tetapi ketika ajalnya telah datang, maka dia pun tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak orang yang punya pangkat dan kedudukan, yang mereka dengan kekayaannya bisa saja membeli berbagai macam kemewahan, tetapi ketika mereka sudah terbaring sakit, hanya untuk membayar tabung oksigen saja mereka mungkin sanggup untuk membayarnya, tetapi berapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali lagi, marilah kita mengelola hati kita, perbanyak istighfar, perbanyak doa, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar hati kita senantiasa dilembutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Jemaah yang dirahmati Allah, kiranya ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat dan kita bisa memperbaiki hati kita, memandang sesuatu bukan dari sisi keburukannya, tetapi kita bisa memandangnya dari hal yang lainnya. Demikian, walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.